Bayi untuk Sang CEO episode 23. 1 minggu berlalu setelah malam di mana Melissa berkencan dengan Tommy. Sejak saat itu, hubungan Melissa dengan Tommy menjadi semakin dekat. Tommy sering mengantar jemput Melissa, dan keduanya sering jalan-jalan bersama. Melissa seolah-olah lupa dengan statusnya yang sudah bersuami. Ya, toh selama seminggu terakhir, Satria juga tidak menghubunginya. Satria bahkan hanya beberapa kali datang ke kantor selama seminggu terakhir. Tidak ada yang tahu kemana Satria pergi. Bahkan, saat di kantor, Satria tampak mengabaikan Melissa. Apa Satria sudah bosan dengan Melissa? Apa Satria sedang sibuk bermesraan dan mencurahkan rindu dengan Fiona? Ya, mungkin saja. Karena pemikiran itulah, selama seminggu terakhir Melissa mencoba untuk menyenangkan dirinya sendiri dan mencoba melupakan tentang Satria. Meski sebenarnya dia tidak bisa sepenuhnya melakukan hal itu. Pagi ini, tubuh Melissa terasa pegal dan sakit semua. Dia tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya selama beberapa hari terakhir. Dia merasa lemah. Meski begitu, Melissa tetap bekerja di kantor seperti biasanya. Dia sudah cukup bersyukur karena seminggu terakhir dia tidak mendapatkan gangguan dari Satria. "Mel, ini ibu buatkan bekal." Mila bahkan sudah menyiapkan bekal untuk Melissa ketika Melissa baru saja keluar dari dalam kamarnya. "Terima kasih, Bu." "Kakak sakit ya? Kakak kelihatan pucat." Lina yang bertanya. Bocah berseragam SD itu tampak mengamati Melissa yang masih berdiri tak jauh dari meja makan. Melissa tersenyum lembut. "Iya, ini badan kakak rada gak enak." "Gak libur saja dulu, Mel? Bos kamu baik kan? Pasti boleh izin kan?" tanya Mila pada putrinya itu. "Bisa, Bu. Tapi pekerjaan lagi banyak-banyaknya. Melissa gak enak kalau mau izin cuma karena kecapean saja." "Ya sudah deh kalau gitu, nanti malam biar ibu pijatin. Sekarang yuk sarapan dulu." "Dito mana?" tanya Melissa saat tak mendapati adik laki-lakinya di sana. "Dia berangkat pagi-pagi banget, katanya mau ada pertandingan basket." "Lina gimana nanti berangkatnya?" "Biar ibu yang antar." "Sudah, sekarang kamu sarapan dulu biar badannya enakan," ucap Mila sembari menyuguhkan sarapan di hadapan Melissa. Sarapan kali ini berupa nasi goreng dengan aroma harum yang menggugah selera. Namun, berbeda bagi Melissa. Baginya, aroma nasi goreng tersebut cukup menyengat di hidung Melissa, membuat Melissa membungkam mulutnya seketika. "Kenapa, Mel?" tanya Mila yang melihat Melissa seolah-olah mual saat mencium aroma nasi goreng di hadapannya. "Gak tahu, Bu. Bau bawangnya nyengat banget. Aku jadi mual." Mila mengamati Melissa. Kemudian dia akhirnya menyingkirkan piring nasi goreng itu dari hadapan Melissa. "Terus, kamu mau sarapan apa, Nak?" tanya Mila kemudian. "Aku minum susu saja, Bu. Nanti biar makan roti di kantor. Toh ada bekal juga." Melissa menunjukkan bekal yang tadi disiapkan oleh Mila. Dia lalu meminum susunya sebelum bangkit dan akan bersiap pergi. "Aku pergi dulu ya, Bu," ucap Melissa sembari meraih telapak tangan ibunya. Kemudian mencium punggung tangannya
Sebelum dia berpamitan pergi, Mila hanya menatap kepergian Melisa dengan tatapan penuh kekhawatiran. Entah kenapa tiba-tiba perasaannya tidak enak. Berbagai macam pemikiran buruk bersarang pada kepalanya. Ada apa dengan Melisa? Putrinya itu sedang tidak apa-apa, bukan? Melisa sedang menunggu kendaraan umum saat tiba-tiba sebuah mobil berhenti di hadapannya. Itu adalah mobil Satria. Tubuh Melisa menegang seketika saat Satria mendatanginya. Saat itulah Melisa tahu bahwa dia harus melakukan tugasnya. Satria menurunkan kaca mobilnya dan dengan dingin dia berkata, "Masuk." Melisa tidak bisa menolak. Dia akhirnya masuk ke dalam mobil Satria. Kemudian mobil pria itu melesat membelah kota menuju ke suatu tempat yang cukup asing untuk Melisa. "Kita ngapain ke sini?" tanya Melisa saat Satria membelokkan mobilnya memasuki sebuah hotel bintang 5. "Ada yang ingin kukerjakan denganmu," jawab Satria penuh arti. Sedangkan Melisa segera mengerti apa maksud dari perkataan Satria tersebut. "Aku sedang gak enak badan." "Aku tidak peduli," Satria menjawab cepat. Melisa hanya bisa menatap Satria dengan tatapan sendunya. Dia sedih. Kenapa dia harus berurusan dengan pria seperti Satria? Setelah memarkirkan mobilnya, Satria keluar dari dalam mobilnya, diikuti dengan Melisa. Keduanya disambut dengan hangat oleh staf hotel. Melisa mengamatinya. Sejauh yang dia tahu, hotel ini bukanlah salah satu aset milik Adi Raja Group. Tapi mungkin Melisa yang salah. Mereka diantar menuju ke sebuah ruangan Presiden Suite. Setelah itu, keduanya ditinggalkan di sana. Setelah pintu ditutup dan dikunci, segera Satria berjalan mendekat ke arah Melisa, mengitari tubuh Melisa layaknya singa yang kini sedang mengitari mangsanya. Setelah puas mengamati tubuh Melisa layaknya sedang menelanjangi diri Melisa dengan tatapan matanya, Satria berhenti tepat di hadapan Melisa. Jemarinya terulur mengangkat dagu Melisa hingga membuat Melisa mendongak ke arahnya seketika. "Apa kamu tidak merindukan suamimu?" tanya Satria dengan nada penuh arti. "Aku kira kamu sibuk, jadi kamu mencari kesenangan dengan pria lain?" tanya Satria memotong kalimat Melisa. "Enggak, bukan begitu. Jika tak ada kabar dari suamimu, sebagai seorang istri bukankah seharusnya kamu mencari kabar tentang dia?" tanya Satria lagi dengan penuh penekanan. Melisa tidak tahu apa maksud dari perkataan Satria. Mereka berdua jelas tahu bagaimana hubungan mereka. Mereka bukanlah suami istri normal pada umumnya, yang ketika salah satu di antara mereka tak memberi kabar, maka yang lainnya akan mencari. Mereka bukan pasangan normal seperti itu. "Maaf." Pada akhirnya Melisa hanya bisa meminta maaf. Seperti apapun dia menjelaskan pada Satria, dia tetap akan salah di mata pria itu. Jadi, yang bisa Melisa lakukan hanyalah meminta maaf. "Sekarang, lucuti pakaianmu dan puaskan aku," Satria mendesis tajam. Sedangkan Melisa segera membulatkan matanya seketika ke arah Satria. Dia tak percaya bahwa Satria akan terang-terangan meminta haknya seperti itu. Selama seminggu terakhir, Satria seolah-olah mengabaikannya. Pria itu seolah-olah sudah bosan dengannya dan tak lagi mencarinya.
Namun kini, tiba-tiba saja pria ini menginginkan haknya seperti ini. Aku sedang tidak enak badan, Satria. Lirih Melisa kembali. Dia hanya ingin Satria mengerti bahwa Melisa sedang tidak ingin disentuh. Melisa sedang merasa lemah. Sudah kubilang bahwa aku tidak peduli. Satria menjawab dengan penuh penekanan. Kamu kira aku percaya dengan alasanmu itu? Ya Tuhan, rasanya Melisa ingin berteriak pada pria di hadapannya ini bahwa apa yang dia katakan adalah kenyataan, bukan sekedar alasan saja. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan Melisa hanyalah menuruti apa perintah Satria, melucuti pakaiannya sendiri, kemudian melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh suaminya itu. Bersambung, nantikan episode 24-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.